Nggak sedikit yang kecewa sama Tuhan, cuman gara-gara nggak bisa bedain iman sama ngarep. Maksudnya apa? Ini gue mau coba jelasin. Ada beberapa ayat di Alkitab yang kita lihat berbicara tentang iman dan pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13 tulis, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Di sini jelas ada perbedaan antara iman dan pengharapan. Ya. Terus ada beberapa ayat lagi yang kita bisa lihat di Ibrani 11 ayat 1 ditulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi bahasa gampang iman itu dasar berharap. Jadi iman bukan sama dengan pengharapan. Ya, gue besar di era dimana di satu aliran kekristenan tertentu yang kayak gini loh. Lu misalnya pengen sesuatu nih, ada sampai level tertentu pendeta seolah ngomong kalau lu pengen sesuatu, lu tinggal tumpang tangan, terus lu bilang atau kayak ini bakal jadi punya lo atau kayak gitu semacam. Dibilang itu tindakan iman. Atau gue dulu sempat percaya beberapa kali gue tumpang tangan di beberapa benda yang menurut gue pas gue pikirin sekarang kemewahan gitu ya. Jadi kayak gue pikir masa sih gue bakal punya, tapi itu yang gue tahu. Gue pikir iman tuh kayak semacam itu, semacam kayak lu mengharapkan sesuatu nih, lu pengen sesuatu tapi sebenarnya lu belum terima, atau lu apa, tapi lu kayak gue beriman tapi ntar gue pasti bisa punya atau apa yang kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak bisa bedain iman sama ngarep. Dan jujur dalam perjalanan iman gitu ya, dalam perjalanan iman kita gitu, itulah yang bikin kita seringkali kecewa sama Tuhan. Beberapa hal yang kita harapkan, oke, kita ngarepnya ini terjadi tapi nggak kejadian. Ya. Kita apa itu namanya kedewasaan. Dewasaan itu ketika kita nggak dapetin apa yang kita mau. Dan dalam hidup pun sama, dalam perjalanan iman juga sama. Nggak semua yang kita mau, yang kita minta sama Tuhan, yang kita harapkan, itu yang Tuhan izinkan kita terima. Ya, gue pengen tergerak untuk baca satu pembacaan di Lukas 7. Ada momen di mana Yohanes Pembaptis akhirnya ada di penjara, ya, dan mau dihukum mati. Terus dia sempat bilang sama murid-muridnya, coba tolong tanyain sama Yesus, apakah dia yang akan datang, apakah dia sang Mesias itu, atau sia-sia gue percaya sama dia karena gue bentar lagi mati nih. Tanyain dia bukan Tuhan. Ya, terus Yesus menjawab di Lukas 7 ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus mengutip dari Yesaya 35 dan Yesaya 61. Dan di sana sebenarnya kalau teman-teman baca, kutipan Yesus ini kurang lengkap. Ada ayat yang menulis di mana para tahanan akan dibebaskan, tapi Yesus nggak kutip itu. Kenapa? Nampaknya Yohanes akan berakhir di penjara itu. Yohanes akan berakhir dipenggal kepalanya. Semua orang di penjara pasti pengen dikeluarin. Ya kan, itu pengharapannya, pasti berharap Yesus tolongin dia dan keluarin dia. Tapi Yohanes menarik. Dia cuma bertanya, Yesus Tuhan bukan? Kalau dia Tuhan, berarti saya nggak sia-sia mati di tempat ini. Maka ayat 23, walaupun Yesus kayaknya nggak kutip bagian yang orang tahanan akan dibebaskan, tapi di ayat 23 Yesus ngomong kepada dua murid Yohanes untuk kasih tahu dia. Yesus bilang ini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Walaupun apa yang kita harapkan nggak kita terima, apa kita jadi kecewa dan menolak Yesus. Makanya itu mesti penting untuk kita bisa bedain iman sama pengharapan. Iman adalah dasar kita berharap. Siapa dasar kita berharap? Bukan apa, tapi siapa? Apakah dia Yesus? God bless you.